Dokter bodoh. Balikin nyawa suami gue. Dr. Chen. Dr. Chen, kenapa sengaja kasih pasien? Masker oksigen rusak. Omong kosong. Masker oksigen yang dipakai operasi tadi. Kamu yang kasih ke saya. Kamu kan? Jangan, aku bilang. Jangan. Barusan 10 menit lalu rekan saya Ju Yuliang sama keluarga pasien Su Liling bikin skenario jebak saya. Fitnah saya bunuh pasien. Dokter Chen, selamatkan suami gue. Pasien darurat, langsung diselamatkan. Pakai ini saja, Dr. Chen. Pasien jelas keracunan. Jangan pasien mati kekurangan oksigen. Nawais, pasien tidak bisa diselamatkan. Suami gue udah mati. Suami gue dibunuh Chen Hua. Bukan aku. Suami gue barusan jelas masih bisa diselamatkan. Kamu yang sengaja bunuh dia. Bukan begitu. Pasien meninggal karena keracunan dan juga kekurangan oksigen. Jelas kamu sengaja kasih masker oksigen rusak. Kok dibilang keracunan? Dokter Ju. Semua lihat sini. Ini dokter bodoh Chen Hua. Sengaja bunuh suami gue. Pasien mati di depan lu. Mau jelasin apa lagi? Pukul saja dokter bodoh. Ju yang sengaja salah ambil masker oksigen membunuh pasien. Sebut kesalahan. Orang-orang diprovokasi oleh Su. Tanganku dipatah. Kenapa kalian perlakukan aku begini? Hanya kalau kamu mati, jabatan kepala jadi milikku. Karena cuma racuni. Suami bodoh itu baru bisa dapat uang ganti rugi 1 juta itu. Kalian dua orang jahat. Aku akan melaporkan kalian. Mau laporin kami? Tunggu reinkarnasi. Mampus sana. Aku terlahir kembali. Aku ternyata kembali ke 10 menit sebelum pasien datang. Dua bajingan ini bekerja sama menjebakku. Kali ini aku akan buat kalian dengan mahal. Dr. Chen, saya sudah siapkan masker oksigen buat operasi. Wakil Direktur Ju. Setahuku, kamu nggak pernah urus hal beginian. Kenapa hari ini begitu perhatian? Itu bukan masker, itu kunci kelancaran operasinya. Kalau pasien nanti pakai langsung hidup lagi. Sepertinya kamu masih mau pakai masker oksigen buat bunuh pasien lalu fitnah. Aku. Dr. Chen, hati-hati loh. Ada yang pakai masker oksigen palsu buat nipu kamu. Kalau sampai kejadian lagi, Ngomong kosong. Hati-hati, jangan asal bicara. apa aku salah?
masalah kamu terima kickback alat medis belum selesai diselidiki. Siapa tahu sekarang ada maksud jahat lagi. Kamu cuma magang. Tahu apa sih? Hati-hati, dia kata-katamu bisa celaka. Nanti kamu sendiri celaka. Semua lihat sini. Ini dokter bodoh Chen Hua sengaja bunuh. Suami gue malah mau cuci tangan. Pasien mati di depan lo, mau jelasin apa lagi? Pukul aja dokter bodoh ini. Dulu karena nggak ada saksi, difitnah mereka tanpa bisa bela diri. Kali ini aku harus cari bantuan. Jang orangnya jujur, juga nggak suka Zhu Yuliang. Bagus buat bantu. Zhao, dengar omonganmu, aku juga takut Zhu Yuliang itu. Kayaknya utak-atik masker oksigen. Gimana kalau kamu bantu aku siapin peralatan sebelum operasi? Nggak masalah, Dokter Chen. Aku nggak bakal kayak dia pakai masker rusak. Buat nipu kamu. Terima kasih, ya. Nanti soal kamu jadi pegawai tetap, aku pasti bantu. Dr. Chen, kenapa kamu biarkan seorang magang siapkan alat operasi sepenting itu buatmu? Anak muda, kasih kesempatan lebih lah. Kita sudah kerja bareng lama sekali. Alat yang aku siapkan lebih baik dari magang itu, lebih bisa dipercaya. Dokter Chen aja santai. Kamu ngapain larang aku siapkan barang-barang ini? Jangan-jangan kamu beneran ada niat busuk aku nebak. Omong kosong, jangan asal bicara. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku bikin kamu nggak betah di rumah sakit. Wah, jadi sewot nih. Kamu siapa sih? Itu kan Direktur Chen Zheng. Dia sendiri aja nggak ngomong apa-apa. Kamu cuma wakil direktur. Ngapain sok berkuasa? Kamu, Dr. Chen, masker operasi ini begitu penting. Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab? Kalau ada masalah aku tanggung. Dokter Chen, Dokter Chen, Dokter Chen, cepat selamatkan suami gue. Dia kayaknya udah sekarat. Ternyata pasien keracunan, ada gejalanya. Aku harus siapkan antidot lebih awal. Dr. Chen, cepat siapkan operasi untuk pasien. Tentu saja. Zhao, yuk pergi. Lily, masker oksigen itu belum aku ganti. Obat yang aku kasih kamu, dia sudah minum? Tenang. Aku lihat sendiri dia makan obatnya. Syukurlah. Obat yang aku resepkan itu, dosisnya suamimu pasti mati hari ini. Chen Hua minta orang bantu. Apa gunanya? Tuduhan membunuh pasien. Dia pasti kena. Detak jantung pasien lemah, segera nyalakan alat oksigen. Zhu Youliang, di kehidupan lalu kau rusak masker oksigen, bikin pasien meninggal. Lalu salahnya dilempar ke aku. Sekarang aku nggak pakai masker. Lihat saja masih mau celakain aku enggak. Direktur Chen, pasien kritis. Zhang, ambil alat defibrillator. Nggak bisa nunggu lagi. Harus segera detoks pasien. Detak jantung pasien sudah normal lagi. Kok bisa berhasil diselamatkan? Direktur Chen, Anda memang terbaik direktur emas rumah sakit kita. CCTV ruang operasi rusak akhir-akhir ini. Chen Hua, kamu kira bisa lolos begitu saja? Hari ini Wei Fucheng mati, pasti. Itu arah panel listrik ruang operasi, kan? Jangan-jangan dia masih mau berbuat jahat. Untung tadi aku kontak bagian maintenance. Sudah betulin CCTV lebih awal. Tanda vital pasien belum stabil sepenuhnya. Bisa bahaya kapan saja, jangan lengah. Gawat, Direktur Chen, semua alat medis pasien mendadak mati total.
Wah, bahaya. Detak jantung pasien menurun. Dia hampir nggak selamat. Zhu Yuliang, kalau kau tetap mau jahatin aku, baiklah. Kita mainkan laku besar. Nggak nyangka Zhu Youliang tega berbuat sejahat itu, bahkan mau menyalahkan Anda atas kematian pasien. Ikuti instruksiku. Sekarang juga rahasiakan. Kirim pasien ke ICU. Zhao, kita sebagai dokter harus punya nurani. Tenang saja Direktur Chen, saya pasti urus semuanya. Zhu Yuliang, di kehidupan ini, mau lihat kalian masih bisa jahatin aku nggak? Dokter, Kondisi pasien kurang baik. apa? Dokter bodoh. Dokter bodoh tak berhati nurani. Ayo semua lihat, dia membunuh suamiku. Aku mau kau ganti nyawanya. Aku belum umumkan hasil resusitasi. Kenapa kamu yakin suamimu sudah meninggal? Atau kamu malah pengen lihat suamimu mati? Bukan aku. Tentu aku ingin suamiku hidup dengan baik. Tapi masalahnya, Masalahnya, pasien itu sudah dipastikan meninggal. Baru saja di mejamu sendiri. cepat lihat ke sini. Dokter Chen Hua inilah yang membunuh suamiku dan masih tidak mengaku. Sekarang rekan-rekannya jadi saksi. Aku ingin lihat kau ngeles apa hari ini. Kehidupan lalu, mereka fitnah aku bareng-bareng. Manas-manasin orang banyak. Cukup membuat saya. Akhirnya mereka bunuh aku. Aku tidak lari dari tanggung jawab. Aku kenal dokter ini. Sepertinya dia juga dari rumah sakit mereka. Direktur andalan dokter bermoral. Kelihatannya orang susah ditebak. Padahal pasien sudah dibunuh. Sekarang semua saksi ada di sini masih juga ngomong bohong. Siapa lagi yang berani berobat ke sini nanti? Benar yang kehilangan keluarga hari ini aku. Tapi nanti bisa saja giliran kalian semua. Supaya kita punya tempat berobat yang aman. Hari ini kita harus buat dokter bodoh Chen Hua terima akibatnya. Ayo bareng-bareng pegang dia. Orang kayak gini harus dibalas setimpal. Semua tenang. Hei, tolong tenang. Kau yang membunuh suamiku. Hari ini kau harus ganti nyawanya. Bukan aku sama sekali. Aku sudah cari info. Katanya kau dokter baik yang terkenal di sini. Jadi aku serahkan nyawa suamiku ke tanganmu. Tapi aku sama sekali nggak nyangka kau tega membunuhnya. Sama dokter nggak becus kayak gini. Ngapain dibahas lagi? Ayo bareng-bareng hancurkan dia. Jangan percaya dia. Aku nggak bunuh suaminya. Chen Hua, sampai sekarang kamu masih cari alasan. Kalau bukan karena masker oksigen rusak yang kamu pakai, apa pasien bakal mati? Iya, Zhu Youliang, kamu yakin aku pakai masker oksigen rusak ke pasien? Sepertinya si Zhang yang bodoh itu lihat ada yang mati, langsung takut dan kabur. Sekarang tuh nggak ada yang bisa jadi saksinya. Aku yakin. Katamu aku pakai masker oksigen rusak, padahal aku nggak ada masalah sama pasien. Kenapa aku harus mencelakainya? Iya, dia nggak perlu bikin kesalahan fatal tanpa alasan. Chen Hua, kita rekan kerja. Awalnya mau kasih kamu sedikit muka, tapi dengan begini, aku takkan tutupi lagi semuanya. Chen Hua ini di luar tampak baik. Saya melaporkan dengan nama asli. Kepala rumah sakit kami, Chen Hua, berkali-kali menyakiti keluarga pasien Xu Lili. Lebih dari sekali pamer di depan saya. Ngaku sudah tidur dengan Xu Lili. Juga mengancam mau bunuh suaminya. Mau memilikinya sendiri. Kejam banget. Orang bejat kayak gini nggak layak jadi dokter. Hari ini harus ada penjelasan buat keluarga pasien. Zhu Youliang, kamu ngawur. Kalau yang kamu bilang benar, kenapa Xu Lili bisa bertahan sampai sekarang? Dia seorang wanita dilecehkan. Mana mungkin dia berani cerita kemana-mana. Direktur Chen, dulu kau suka pegang-pegangan sama aku.
demi suamiku sembuh. Aku terus sabar sama kau. Tapi nggak nyangka kau bisa membunuh dia. Kau pembunuh kejam, mati saja. Berhenti. Aku punya saksi. Aku punya bukti. Su Lili sendiri yang membunuh suaminya. Bukan urusanku. Kamu, aku mana mungkin aku membahayakan suamiku sendiri. Tak disangka. Kamu sebegitu tak tahu malu. Kamu yang bikin suami Su Lili meninggal. Kamu masih berbalik fitnah. Penjahat duluan yang mengadu. Betul lah. Mana mungkin dia celakain suaminya sendiri. Karena dia punya selingkuhan. Makanya dia harus membunuh suaminya. Dan menuduhku. Dengan begitu, dia dapat uang asuransi kecelakaan. Dan bisa hidup bersama selingkuhannya. Apa jangan-jangan emang kayak yang dia bilang? Jangan salah. Sekarang demi asuransi, banyak juga yang bunuh istri dan suaminya. Chen Hua, demi lepas dari tuduhan. Kau fitnah aku. Aku dan suamiku baik-baik saja. Kami baru pulang bulan madu. Mana mungkin aku mencelakinya? Kalau berani, tunjukkan polis asuransi suamimu. Biar semua orang lihat apa dia beli asuransi kecelakaan besar. Jangan percaya Chen Hua. Su Lili demi obati suaminya. Semua keluarga yang bisa dipinjam uang sudah pernah dipinjam. Sekarang sampai pinjam online pakai HP. Mana mungkin dia mau celakai suaminya? Zhu Youliang, dia keluarga pasien, sedangkan kamu dokter. Kok kamu tahu urusan keluarganya soal pinjam uang ke saudara? Kamu sangat tahu kelihatannya hubungan kalian tidak biasa. Biasanya urusan pinjam uang keluarga nggak bakal disebar keluar. Iya, benar. Pinjol itu aib. Masa dokter juga tahu sih? Tentu saja Chen Hua yang bilang ke saya. Dia suka Su Lili. Makanya diam-diam selalu perhatikan Su Lili. Ya, dia bilang ini ke saya. Juga supaya saya bantu kasih ide. Buat bunuh suaminya. Saya kira kamu cuma bercanda. Tak nyangka kamu sejahat itu. Bikin pasien mati. Demi nafsu kotor sendiri. Kau lukai pasien tak berdosa. Semuanya, hari ini kita harus usir dokter bodoh ini dari rumah sakit. Kalau tidak, ke depan, setiap pasien datang akan kena musibah darinya. Ayo semua pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati, hajar dia, hajar dia. Berhenti! Saya bisa buktikan Direktur Chen nggak salah. Kalian ini nggak pakai otak ya? Baru dengar gosip langsung percaya. Operasi hari ini. Saya ikut dari awal sampai akhir. Sungguh-sungguh menyelamatkan pasien. Patut mati. Orang tak berguna ini. Kenapa balik lagi? Anak muda memang gampang emosi. Kalau Xiao Zhang bikin marah keluarga pasien ini, bisa runyam urusannya Xiao Zhang. Sekarang semua orang cuma belum paham kebenaran yang sebenarnya. Jangan terlalu emosi dulu. Zhu Youliang. Direktur Chen, orang kayak gitu jangan diladeni. Jelas bukan salah Anda. Kenapa harus tanggung jawab segede ini? Kenapa harus Anda yang disalahkan? Lagi pula, saya tahu banget siapa Zhu Youliang. Saya sangat paham karakternya. Dengar ya semua Zhu Youliang. Itu cuma orang licik doang. Dia di rumah sakit udah beberapa kali makan komisi. Bahkan dia juga tukar obat palsu. Jangan percaya sama omongannya dia. Tapi bagaimanapun juga, pasien meninggal karena kepala dokter pakai masker oksigen rusak. Akhirnya mati di meja operasi. Nggak keluar juga kan? Masker oksigen rusak. Saya kasih tahu masker buat operasi hari ini saya yang siapkan sendiri. Sesuai standar semua. Masker jenis baru. Nggak mungkin ada masalah. Kamu cuma dokter magang. Masih muda. Kamu layak ikut. Operasi darurat begini? Menurutku kamu sama Chen Hua. Kalian satu geng. Kamu... Hei anak muda, kamu cuma ngomong doang. Bukti mana? Ini buktinya. Ini buktinya. Di rumah sakit kami ada aturan yang ketat. Sebelum setiap operasi semua alat medis harus punya surat keluar gudang resmi. Surat di tangan saya ini adalah untuk alat operasi yang dipakai suami Su Lili. Di antaranya termasuk masker baru yang saya ambil hari ini. Jangan-jangan kita salah tuduh Dr. Chen. Xiao Zhang sudah tunjukkan bukti masker nggak bermasalah. Sekarang ada apa lagi yang mau kamu bilang Zhu Youliang? Itu mungkin saja. Saya salah ingat.
Tapi pasien ini, kamu kan yang bikin mati. Ya, benar. Saya ingat lagi. Waktu operasi hari ini, tiba-tiba ruang operasi mati listrik. Tempat sepenting itu. Mana mungkin listrik putus sembarangan. Pasti kamu yang matiin listrik. Bikin pasien mati. Kamu benar-benar suka marah. Iya, Coba saya tanya, operasi kali ini dokter utama, bukankah kamu? iya. Rencana operasi kali ini, kamu juga yang buat. Juga Kalau begitu aku tanya lagi. Kamu sudah tahu ruang operasi mati listrik, kenapa tidak segera alirkan listrik? Orang yang hentikan operasi itu, apa tetap kamu? jangan dengar. Ah, Dengar, semua dengar kan? Bahkan dia sendiri dia sudah mengaku. Chen Hua, aku karena percaya kemampuanmu, makanya suamiku khusus dijadwalkan untuk operasimu. Tapi kamu bukannya sembuhkan dia, malah bikin suamiku mati. Sekarang pasien sudah meninggal, itu fakta. Chen Hua nggak bisa lari dari tanggung jawab. Pasien tewas karena dia. Apalagi yang mau dikatakan? Tolong semua, tolong bantu aku cari keadilan. Biar suamiku, kalau dia tahu di surga bisa tenang. Omong kosong dia. Kenyataannya tidak necessary. Yang dia bilang kamu yakin. Sudah saat seperti ini masih mau lepas tanggung jawab. Tak tahu menyesal hari ini. Kau harus bayar akibatnya. Pukuli dia. Semuanya tenang dulu. Kalian belum tahu, saat itu ruang operasi memang mati listrik. Tapi yang matikan listrik bukan Direktur Chen, tapi orang lain. Di sini ada CCTV sebagai bukti. siapa sih yang mau bunuh pasien? Ini sebenarnya apa sih? Seperti kalian lihat, dari awal sampai akhir, yang ingin pasien mati cuma satu orang. Dia adalah Zhu Yuliang. Kalian semua sudah ditipu sama dia. Bukan aku yang lakukan itu. Aku dijebak. Aku... Rekaman CCTV ini ada tanda rekayasa. Ini pasti video AI, palsu buatan mesin. Coba pikir deh, kalau Chen Hua punya video bukti dirinya tak salah, mengapa dia nggak langsung tunjukin? Kenapa baru sekarang dikeluarkan? Iya. Video itu pasti palsu. Orang itu Chen Hua. Dia yang bunuh orang. Dia cari kambing hitam. Video itu buat fitnah aku. Tapi video ini kelihatannya bukan rekayasa deh. Iya juga. Apapun alasan listrik padam, suamiku tetap saja mati di tanganmu. Saat tahu mati lampu, kenapa nggak langsung bertindak? Yang bikin suamiku mati tetap aja kamu, iya kan? Suamimu hari ini meninggal di mejaku. Sekarang pasien. Meski hari ini nggak padam, dengan dosis racun yang kuberikan, suamiku pasti tetap mati. Iya, kalau tidak, kamu bunuh suamiku itu. Sudah jelas terbukti. Chen Hua jangan ngibul. Ngomong yang enggak-enggak. Suami Shu Lili mati. Karena kamu enggak langsung nyalain listriknya. Benar, memang Direktur Chen setelah mati listrik tidak aktifkan listrik darurat karena dia khawatir Zhu Yuliang bikin trik busuk lagi. Saat ruangan gelap, menggunakan kesempatan itu, biarkan saya pindahkan pasien dan berhasil selamatkan suami Shu Lili. Apa? Sayang, kamu belum mati. Nggak mungkin. Barusan jelas aku lihat kamu sudah meninggal. Tapi kok dia masih hidup? Padahal aku sudah kasih banyak racun ke dia. Sebenarnya gimana sih? Sayang, kamu manusia atau hantu? Dasar jahat. Sayang, yang mau mencelakakan kamu itu dia. Kenapa kamu mukul aku? Ngaco kamu. Jelas-jelas kamu mau racuni aku. Sekarang malah nuduh orang. Dr. Chen, selama ini aku udah berkorban buat kamu. Enggak makan, enggak minum. Tetap kasih yang terbaik buat kamu. Kenapa kamu mau celakain aku? Bukan aku. Sayang, Chen Hua itu dia yang menjebakmu. Dia lebih dulu ganti alat oksigen kamu.
lalu kasih obat. Memang mau bunuh kamu. Bukan aku. Sudah bisa bicara sendiri, masih mau tuduh aku. Sebagai pelaku, kamu bohong. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang mau bunuh kakak ini? Jangan-jangan istrinya yang mau celakakan dia, lalu tuduhkan ke Dr. Chen. Ada orang benar-benar punya maksud tersembunyi. Tenang saja, saya sudah lapor polisi. Percaya, sebentar lagi kebenarannya terungkap. Pasti ada salah paham di sini. Pasti memang ada salah paham. Kamu pasti baru sadar masih linglung. Kamu pasti salah ingat. Mana mungkin istrimu mau sakiti kamu? Iya, suamiku. Mana mungkin aku menyakitimu? Semuanya karena dia. Jangan pernah dengarkan dia. Dia cuma mau memecah belah kita. Hubungan kita. Di jalan ke res, aku setengah sadar dengar kamu bicara. Kamu suruh aku minum racun. Lalu mau suruh aku mati. Masih mau ngeles apa lagi? Masih ada yang mau dibela. Bukan aku suamiku. Jangan percaya. Dia bilang dia cuma mau lepas dari tuduhan. Makanya dia jebak aku. Pergi. Dr. Chen itu rajin dan bertanggung jawab. Waktu aku dirawat, dia bahkan bayarin aku biaya medis. Orangnya baik banget. Mungkin dia mau nyakitin aku. Kamu mau jelasin apa lagi? Hah? Itu karena dia mau aku nurut sama dia. Jadi dia bebaskan biaya rumah sakitmu. Apa bilang? Sebelumnya aku bahkan nggak pernah lihat wajahmu. Bagaimana mungkin aku lakukan hal seperti itu padamu? Bro, kamu pasti salah paham sama istrimu. Aku sendiri lihat Chen Hua di ruang operasi. Ganggu istrimu. Dia juga bilang kalau kamu mati istrimu jadi milik dia. Fitnah. Aku nggak pernah bilang begitu. Kamu yang ingin pasien itu mati. Semua jangan percaya dia. Orang ini sengaja mau bunuh pasien. Orang kayak dia mana pantas jadi kepala di rumah sakit. Jangan-jangan benar Dr. Chen yang mau bunuh dia. Tadi abang ini bilang lihat istrinya mau celakakan dia. Mana ada di dunia ini istri yang mau bunuh suami sendiri? Pasti bro ini salah ingat. Belum tentu. Ada orang demi uang apa saja bisa dilakukan. Bro, kamu baru sembuh dari sakit. Ingatannya pasti berantakan. Secara medis, itu wajar kok. Jadi cuma ada satu kemungkinan. Kamu pasti salah ingat. Yang mau tukar racunmu sebenarnya Chen Hua. Dia mau bunuh kamu lalu ambil istrimu. Jangan percaya dia. Siapa yang ingin mencelakanmu? Ingatan itu tak gampang bermasalah. Suamiku, selama ini aku selalu setia padamu. Demi kamu, aku tak biarkan pria lain lihat aku, apalagi menyentuhku. Tapi sekarang aku hampir saja dinoda dia. Sekarang aku merasa bersalah padamu. Aku bahkan ingin mati. Lihat istrimu sangat sayang padamu. Kamu tega biarkan Chen Hua, orang ini menghina istrimu. Kamu masih laki-laki. Nyakitin aku aja udah cukup. Masih berani nodai istriku? Kubunuh kamu. Suamiku, Kalau kamu masih mau tahu kebenaran, jangan mudah percaya kata-kata mereka. Kamu sebentar lagi akan lihat buktinya. bukan aku. Suamiku, jangan percaya. Kata dia cuma mau lepas dari salah. Makanya jebak aku. Ambil masker oksigen yang tadi dipegang Zhu Yuliang. Cepat ambil itu. Semua ini adalah ulah Chu Yuliang dan istri kamu. Maksud kamu apa? Dia yang duluan cek alat-alat itu dan keras menolak. Dengan macam alasan saya tetap di situ, pasti takut ketahuan.
barusan. Saat kacau saya cek lagi alat-alat itu. Ini adalah Zhu Yuliang, mask of oxygen machine, yang dipakai saat operasi. Cukup membuktikan dialah yang ingin pasien mati. Dia tadi berusaha keras menyuruhku pakai masker oksigen rusak ini. Dia ingin langsung bunuh kamu di ruang operasi. Ini murni fitnah. Aku benar-benar tak tahu masker itu sudah rusak. Masker itu disimpan terlalu lama. Bisa saja retak sendiri. Kamu kira kamu bodoh? Bagian yang terputus ini jelas dipotong pakai gunting. Termasuk hari ini, dia maksa aku lakukan operasi ini sendiri. Itu juga rencana mereka untuk jebak aku. Bukan, tidak. Bukan aku. Sebenarnya siapa yang bohong? Suamiku, percaya aku. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku mau celakai kamu? Aku sungguh tak tahu. Masker itu rusak. Jadi kami tak salah. Iya, suamiku. Lagi pula, aku juga nggak punya alasan sakiti kamu. Siapa bilang tidak ada? Sekarang juga aku kasih alasan ke kamu. Karena mereka berdua sudah punya hubungan gelap. Makanya kamu harus mati. Aku masih punya bukti yang bisa buktikan mereka ada apa-apa. Ada lagi yang mau kamu bilang? Hahaha. Dokter Zhu, tolong aku. Hei, mau apa kamu? Aku ngasih pelajaran ke istriku. Ngapain urusan sama kamu? Minggir. Ini rumah sakit. Jangan main kasar. Lily, kau oke? Itu urusan rumah tanggamu. Ngapain kamu panik banget? Baper ya? Kalian, kenapa dekat banget? Hah? Aku dokter. Tak mau lihat orang terluka? Kamu masih berani mengaku dokter? Dokter mana? Yang sengaja mau bunuh pasien? Dia istrimu. Dia sangat khawatir padamu, sangat peduli padamu. Baru saja nangis keras buatmu. Kamu tega fitnah dia. Bahkan memukul dia. Kamu masih manusia? Aku sangat sayang kamu. Setiap hari aku kerja keras. Rawat kamu. Takut badanmu. Kena penyakit. Waktu itu kamu sakit. Aku tiap hari datangi rumah sakit untuk jenguk kamu. Tapi kamu sekarang malah nggak percaya aku. Setiap hari kores, pengen lihat dia mati atau belum. Cuma kalau dia mati, baru kamu bisa dapat uang klaim asuransi 1 juta. Aku buat kamu beri begitu banyak cinta. Bertahun-tahun kalah sama omongan orang asing yang fitnah aku. Wei Fucheng, aku sungguh kecewa padamu. Sayang, maaf, semua salahku. Aku seharusnya cek dulu. Aku nggak pantas mukul kamu. Situasi sekarang nggak mendukungku. Kalau terus kayak gini cepat atau lambat pasti ketahuan. Aku harus segera cari cara tutupi ini. Nggak apa-apa. Karena suamiku sekarang kesehatannya udah nggak bahaya lagi. Jadi, Dokter Chen, aku salah tuduh kamu. Aku minta maaf ya. Aku nggak terima permintaan maafmu. Semua yang terjadi hari ini memang sudah direncanakan. Jangan tinggalkan dia. Dia itu niatnya tak baik. Mereka ingin kau bunuh aku. Setelah aku mati, kamu masuk penjara. Dengan begitu mereka berdua bisa bersama tanpa halangan. Kamu ini... Kau mau tanya? Kenapa aku tahu begitu jelas kan? Si Wei Fucheng itu buta huruf. Petani nggak guna. Dia memang ditakdirkan jadi batu loncatanku. Udah lama bareng dia. Aku pikir aku beneran cinta. Ternyata aku cuma mau uangnya ganti rugi.
Begini, satu mati, satu di penjara. Tak ada lagi yang ganggu kita. Rencana awal mereka ingin aku membunuhmu. Lalu aku masuk penjara. Tapi tak disangka kau selamat. Jadi sekarang, mereka cuma bisa arahkan kamu bunuh aku. Dan kamu yang masuk penjara. Nanti, yang untung tetap mereka berdua bajingan itu. Kita bersih. Yuliang, aduh. Yuliang, kamu nggak apa-apa kan? Sakit enggak ini, hah? Sekarang kalian berani peluk-pelukan di depan aku? Fu Cheng, aku cuma takut kamu emosi. Nanti salah pukul orang nggak bersalah. Lepasin aku. Tolong janji, jangan pukul-pukul lagi ya. Kamu... Aku tanya, kenapa belakangan gak pulang? Jangan-jangan kamu terus sama dia main di luar? Suami ini cuma digigit nyamuk, nggak ada hubungannya sama orang lain. Masih berani ngelak? Wei Fu Cheng, aku cinta banget sama kamu. Demi kamu dulu. Banyak cowok keren, aku tolak. Sekarang gara-gara hal kecil begini, kamu malah curiga kesetiaanku. Kamu keterlaluan. Semua ini rencana jahat Chen Hua. Dia gagal mencelakai. Malah balik fitnah kami berdua. Oh, aku ingat waktu kamu dirawat, Miss Shu rawat kamu sendirian. Sering lihat Pak Chen ke kamar kamu, lalu peluk Miss Shu, nggak mau dia pergi. Kamu... Bagaimana bisa bela orang brengsek begitu? Sayang, jangan ampuni dia. Oh iya, waktu itu aku di luar kamar. Diam-diam dengar Pak Chen bilang, iri sama kalian berdua. Hubungan kalian baik banget, tanya, gimana caranya? Miss Shu mau jadi pacarnya. Dia juga bilang, cari kesempatan biar kamu mati. Cai Shu, selama ini aku tak pernah memperlakukan kalian buruk. Kenapa kalian balas kebaikan pakai kejahatan? Sekarang banyak orang bisa buktikan Chen Hua ada niat buruk ke istrimu. Kenapa masih tak percaya? Jadi ini semua ulah kamu. Kamu nipu aku. Berani-beraninya sama istriku. Mati aja. Aku punya bukti yang membuktikan mereka berdua justru pelaku sebenarnya yang ingin bunuhmu. Ini rekaman CCTV-nya. Sayang, kamu harus percaya aku. Sudah sekarat masih ngayal. Kalian berdua bersekongkol membuat rusak masker oksigen. Masih belum yakin, malahan racuni pasien duluan. Mau pastikan dia mati. Rekaman CCTV ada di sini. Kalian berdua berbisik-bisik. Jelas lagi ngerencanain sesuatu. Mau bilang apa lagi? Aku enggak. Sayang, waktu itu aku sama Dokter Zhu lagi ngobrol. Kondisimu, mana mungkin kita mencelakai kamu? Dengar penjelasanku. Kalian berdua kompak buat nyakitin aku ya. Video rekaman ini tak bisa buktiin apa-apa. Bagian ini tidak bisa. Buktikan apa-apa. Lanjut aja terus. Bentar lagi pasti terbukti. Mereka berdua yang mau bunuh pasien. Yang aku suruh siapkan, Kenapa rekaman CCTV hilang? Halo Direktur Zhu. Hai Xiao Qiang. Sudah capek kamu. Pulang dan istirahatlah. Biar aku yang jaga. Makasih dok.
Kenapa rekaman CCTV hilang? Ya, cuma setengah video tanpa suara. Bukan bukti. Dia ternyata menghapus rekaman. Benar-benar demi tujuan. Lakukan apa saja. Untung saja aku sudah persiapkan rencana cadangan. Chen Hua, hari ini kau gagal mencelakakan pasien. Biar orang tak tahu kau buat sandiwara. Sebenarnya, sebagai teman kerja, mau kasih kau kesempatan. Tak sangka, kamu benar-benar rendah dan tak tahu malu. Malah balik menuduh aku dan Nona Shu. Sekarang, aku resmi melaporkan Chen Hua. Korupsi dan salah pakai jabatan, pakai wewenang. Mengganti obat pasien, obat jantung. Kondisi pasien jadi tak terkendali. Kondisi kritis Wei Fucheng hari ini, penyebab utamanya ini. Kenapa kamu tukar? Obat jantung suamiku, obatnya kamu ganti. Tubuh suamiku awalnya baik-baik saja. Beberapa hari lalu minum obat dari kamu, kondisinya makin parah. Ternyata kamu yang menukar obatnya. Ini jelas-jelas usaha membunuh demi uang. Kapan aku pernah ganti obat pasien? Kalian berdua beneran mau fitnah aku. Apapun bohong bisa dibuat. Aku bisa buktikan. Yang mengganti obat pasien diam-diam bukan Direktur Chen. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Jangan percaya mereka. Mereka berdua biasanya akrab, seperti satu tim. Sekarang kena masalah. Tentu dia bantu Chen Hua. Akhir-akhir ini, sebenarnya jantungku nggak ada masalah. Memang nggak harus tiba-tiba kambuh. Coba pikir baik-baik. Setelah kamu dapat resep obat sama sekali tak lewat tanganku, aku benar-benar tak bisa ganti obat. Yang paling mudah ganti obat, Lily Xu. Sayang, bukan aku. Aku cuma mau kamu sehat dan tetap hidup. Menemani aku. Enggak, istriku sayang banget sama aku. Nggak mungkin gantiin obatku. Ya, mereka sudah rencana bareng. Main peran berdua pura-pura di depanmu. Masa kamu masih tak sadar? Sebagai dokter, obat penyelamat pasien saja. Berani curangi. Kamu benar-benar kejam. Kamu demi memiliki istri orang, segala cara keji kamu lakukan. Hal apapun kamu lakukan. Sayang, tolong bantu aku. Hari ini akhirnya jelas, kaulah akal masalah semuanya pelaku utama. Ngawur kamu. Saya selalu memberi resep sesuai kondisi pasien, bukan asal tulis obat. Tak pernah ganti obat pasien manapun. Kamu bilang saya tukar obat. Mana buktinya? Siapa bilang aku tak ada bukti? Ini buktinya. Tertulis jelas di sini. Chen Hua resepkan untuk Wei Fucheng metoprolol, obat untuk jantung. Tapi apa yang didapat Wei Fucheng? Obat yang saya resepkan, ya itu juga yang diambilnya kalian lah. Sudah, suruh pasien tunjukkan. Langsung tahu. Aku nggak ngerti ini apa. Tolong, coba lihat. Ini obat apa? Ini jelas bukan metoprolol. Ini cuma vitamin biasa. Ini memang vitamin, tapi bukan saya yang tukar. Saya resepkan buat kamu adalah metoprolol sesungguhnya. Pantas saja 2 hari ini kenapa jantungku mendadak nggak enak. Ternyata semua ini ulahmu. Saya bahkan tak ada kesempatan tukar obatnya. Lagian, saya dokter utamamu. Kalau mau celakain kamu buat apa? Saya selamatkan kamu. Sekarang obat suamiku memang diganti vitamin. Semua di sini lihat sendiri. Apalagi alasanmu? Ini pasti salah paham. Selama aku di rumah sakit, yang paling sering ku dengar adalah pujian buat karakter Direktur Chen. Dia tidak mungkin mempermainkan obat pasien. Sudah sering dengar ada dokter jahat, suka nyolong barang rumah sakit. Nggak sangka aku sendiri lihat. Mencuri barang lain masih mending. Bahkan barang penyelamat nyawa pasien pun diambil. Apa bedanya dengan pembunuhan sengaja? Ini dokumen obat Chen Hua untuk Wei Fucheng. Tanda tanganmu ada di sini. Aku mau tanya, jelas tertulis metoprolol. Kenapa yang diterima jadi vitamin? Saya tak resepkan vitamin.
catatan apotek. Bisa buktikan yang saya bilang. Ini tanda tanganmu sendiri. Hitam di atas putih. Sampai sekarang bukti sudah jelas. Apalagi yang mau kamu bilang? Kamu tuduh semua ini saya lakukan. Dari mana asal resep buatanmu itu? Dari mana datangnya? Dari laci di kantormu. Chen Hua sekarang sudah sejauh ini. Kamu masih mau mengelak? Waktu itu kamu bilang lagi butuh uang. Mau ambil obat dari rumah sakit buat dijual. Kupikir kamu cuma ambil sedikit. Cuma obat masuk angin atau semacamnya. Nggak nyangka. Obat penyelamat pasien pun berani kamu ambil. Chen Hua, sudah sampai tahap ini? Kamu pikir bisa terus nutupin? Obat keluar tiap hari. Ada catatan ketat. Cek saja komputer apotek. Langsung tahu obat apa yang benar saya resepkan. Semua ini gara-gara kamu malah fitnahin istriku. Kubunuh kamu. Berhenti. Menjual obat tanpa izin. Masalah besar seperti ini tidak bisa sembarangan tuduh orang. Harus periksa di apotek. Kita pergi ke apotek untuk cek kebenarannya. Biar dia benar-benar terima kenyataannya. Kali ini mereka benar. Hari ini kamu sakit mendadak karena obat ditukar. Makanya kambuh. Sekarang kamu akhirnya ngaku. Semuanya kamu yang lakukan. Siapa benar akan jelas. Yang saya tak lakukan, kenapa saya harus ngaku? Jadi maksudmu apa? Saat operasi tadi, saya memang temukan pasien tak minum obat yang benar beberapa hari ini. Tapi semua bukan saya. Tapi mereka berdua berkomplot di luar rumah sakit, tukar obat pasien. Biar pasien kena serangan jantung hari ini, lalu dikasih racun. Dan dibunuh lalu dijebak supaya semua salahku. Bukan begitu, sayang. Aku peduli obat yang kamu minum. Karena aku peduli kesehatanmu. Sumpah aku nggak mau mencelakai kamu. Sayang, aku sudah ganti obat jantung suamiku yang nggak guna itu pakai vitamin. Tunggu dia sakit. Aku kasih racun lagi ke dia. Terus langsung bawa dia ke sini. Orang gila. Nunggu dia operasi. Aku utak-atik lagi. Dijamin dia mati. Di tangan Chen Hua. Direktur, ada masalah di RS. Ada yang bersekongkol dengan keluarga pasien, maunya bunuh pasien. Apa? Aku lagi rapat di luar kota, aku segera pulang. Baik, Direktur. Saya makanan segera kumpulkan. Kalian kira rencana kalian sempurna. Tapi, aku sudah mengacaukan semuanya. Jadinya terpaksa kalian menuduhku. Mengganti obat itu. Aku nggak ngerti maksudmu. Bener, sayang. Di rekam medis kamu yang tanda tangan. Tulisnya metoprolol. Tapi yang dikasih vitamin. Semua ini gara-gara kamu. Jangan percaya omongannya. Dia sengaja provokasi hubungan kita. Biar kamu salah paham tentang aku. Lalu dia bisa mudah dapetin aku. Jangan biarin dia berhasil. Selama ini aku pikir kamu dokter baik yang tulus. Tapi ternyata kamu ingin aku mati. Bahkan berkali-kali fitnah istriku. Aku bisa buktikan. Aku ada rekaman blower. Hari ini Chen Hua juga mau pas kamu pingsan, paksa rebut Shu Lili di bangsal. Kalau bukan aku yang cegah, Shu Lili pasti sudah kehilangan kehormatannya. Sebelumnya aku diam karena aku khawatir dia nggak akan operasi kamu dengan baik. Sekarang aku nggak takut lagi. Lihat, ini semua ulah Chen Hua. Kau bohong. Kapan aku pernah ketemu kamu? Jelas kalian berdua. Di rumah sakit tak peduli reputasi. Lakukan hal menjijikkan, malah mau salahkan aku. Suamiku, tadi dia peluk aku erat banget. Aku nggak bisa lepas. Tangannya juga pegang-pegang aku terus. Bahkan di depanmu, dia mau buka bajuku. Untung Dokter Zhu datang tepat waktu. Aku nggak berani bayangin. Sialan, jangan dengarkan dia. Aku benar-benar punya rekaman. Jangan kira bisa tipu aku lagi. Tenang dulu. Jangan main kekerasan. Kamu bisa dipenjara. Mereka cuma mau lihat kita hancur. Jangan omong kosong di sini. Hari ini meski harus taruhan nyawa,
Aku bakal habisi kamu. Sayang, aku udah obat jantung suamiku, aku ganti sama vitamin. Tunggu dia kambuh. Baru aku kasih racun. Terus langsung bawa dia ke sini. Nunggu dia operasi, aku utak-atik lagi. Dijamin dia mati di tangan Chen Hua. Aku enggak. Sekarang kamu paham kan? Demi dapat 1 juta asuransi sejak awal yang mau kamu mati. Mereka berdua. Aku enggak. Aku enggak punya suami. Kenapa? Kenapa kamu perlakukan aku begini? Iya, Chen Hua. Dia yang fitnah aku. Berak. Bukti sudah jelas. Mau ngeles sampai kapan? Mau ngeles sampai kapan? Rekaman ini palsu. Sekarang di internet banyak situs AI bisa ubah suara sesuka hati. Pasti dia yang mau menjebak kita. Sudah dipalsukan dari awal. Bener banget. Pasti Chen Hua. Dia palsuin suara kita berdua. Dia mau kamu salah paham sama aku. Karena dia lihat aku cuma cinta kamu. Dia iri sama kamu. Makanya mau hancurin aku. Direktur, jangan percaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Oke. Kalau kau bilang rekamanku palsu, ayo ke apotek. Berani enggak? Cek data obat suamimu. Cek data pengeluaran obatnya. Data pengeluaran, obat di apotek, semua itu rahasia. Kamu cuma kepala kecil. Punya hak apa buat? Aku enggak punya wewenang. Jadi direktur rumah sakit saja. Dengar dari Direktur Chen. Di sini ada yang coba bunuh pasien. Aku mau lihat siapa seberani itu. Ternyata direktur rumah sakit. Udah sering dengar direktur RS rakyat. Adil tanpa pamrih, cuma mikirin rakyat. Di matanya benar-benar nggak bisa tolerir kecurangan. Chen Hua nyolong obat. Masih berani lapor ke direktur. Dia gila ya. Direktur Zhong, akhirnya Anda datang. Si Chen Hua ini mengandalkan status sebagai dokter unggulan rumah sakit mengganti obat pasien penyakit jantung dengan vitamin. Bikin pasien tadi hampir meninggal hari ini. Direktur, mereka berdua kerja sama. Pertama potong masker oksigen, lalu racun pasien di kamar, mau bunuh pasien. Kata si pembunuh ini Chen Hua itu cuma mau milikku. Tapi gagal. Dia marahin suamiku. Hampir bikin suamiku mati. Direktur yang mau bunuh suamiku itu. Itu mereka. Xu Lili mau dapat uang asuransi. Zhu Youliang iri aku jadi kepala bagian. Jadi kamu berdua setelah ganti obat pasien, fitnah aku bareng-bareng. Chen Hua, soalnya dokter Zhu langsung sadar ada yang aneh dan cepat bertindak. Jadi bisa selamatkan nyawa suamiku Yuliang. Kalau aku telat beberapa menit menemukannya, reputasi rumah sakit kita akan hancur total. Semua ini gara-gara Chen Hua harus dihukum berat. Kasus ini parah banget. Direktur Zhong, hari ini kamu harus beri penjelasan ke kami. Dokter sejahat Chen Hua. Kalau tetap kerja di sini, Nanti orang siapa berani ke sini buat berobat? Xiao Chen, apa yang mereka bilang itu benar. Direktur, keadilan ada di hati. Bicara banyak pun percuma, ke apotek saja. Cek data obat keluar hari itu, akan ketahuan semua. Oke, aku langsung cek rekaman. Meski biasanya kamu selalu kerja bagus, aku juga hargai kamu. Tapi kejadian kali ini sangat serius. Kalau terbukti kamu pelakunya, langsung lapor polisi, proses tegas. Kalau Chen Hua benar-benar cek catatan pengeluaran obat, kita bisa ketahuan. Hah. Tenang saja. Xiao Jiang yang jaga hari ini orangku. Dia tahu apa yang harus diomongin, apa yang nggak boleh diomongin. Selama kita bisa buktikan, Chen Hua memang nyolong obat. Dia punya 100 mulut pun nggak bisa lolos dari hukuman.
Halo Direktur. Halo Kepala. Akses data rahasia sudah dibuka. Tolong ambil detail obat yang keluar 4 hari lalu untuk Wei Fucheng tampilkan. Baik Direktur. Ganti data obat Wei Fucheng. Jadi vitamin di catatan keluar. Kenapa bengong? Ayo ambil datanya. Iya. Kalau kamu masih mau resmi diangkat kerja, harus benar-benar ikuti apa kataku. Xiao Jiang, kamu pasti tahu pengeluaran obat. Data ini sangat ketat. Tak boleh ada salah. Xiaojun benar. Data keluar obat. Tak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, kamu tak sanggup tanggung jawab. Cepat ubah datanya. Percaya nggak aku sebar video? Kamu layani aku diranjang ke internet. Xiao Jiang, apa kamu ada masalah yang sulit diungkapkan? Jangan takut, bilang saja. Ya, direktur ada di sini. Dia akan beri keadilan buatmu. Baik, Tidak. Baik, Direktur. Ini Wei Fucheng waktu rawat inap kemarin. Daftar obat yang dikeluarkan. Aku nggak salah kan? Direktur memang Chen Hua yang tukar. Obat pasien bikin pasien nyaris gawat, nyaris meninggal. Kalau enggak, daftar obat keluar yang ditulis Direktur Chen. Semuanya metoprolol untuk obati penyakit jantung. Tak ada vitamin. Hei, kamu brengsek. Jangan berani lawan aku. Nanti aku buat kamu. Lebih baik mati. Direktur, aku mau resign. Kenapa? Kerjamu bagus kan? Maaf, Direktur, aku harus keluar. Xiaozu, kamu jangan laporkan Direktur Chen. Itu juga tak ada masalah yang kamu bilang. Mungkin aku salah paham. Sekarang aku resmi minta maaf ke Kepala Chen Hua. Maaf ya. Where's maafmu? Tak perlu minta maaf. Soalku memang salah paham. Tapi soalmu bukan salah paham. Ada unek-unek. Kamu bisa bicara saja. Direktur Chen Hua sama aku. Dari dulu nggak akur, dia pasti cari cara jebak aku, Direktur. Aku tanya kamu, aku ini tegas dalam hukum. Ada masalah, selesaikan. Bahkan Direktur Chen bersedia terbuka untuk diperiksa. Kenapa kamu takut gelisah? Apa yang perlu aku takut? Aku nggak takut, aku orangnya selalu ikuti hati nurani. Aku nggak takut apa-apa. Direktur, Anda belum tahu obat pasien. Benar-benar diganti vitamin. Tapi bukan aku yang lakukan, melainkan mereka. Bukan ngaco kamu. Aku nggak pernah. Diam kamu. Zhu Youliang dan keluarga pasien kerjasama mengganti obat pasien dengan vitamin. Biar pasien jatuh sakit. Lalu meracuni pasien. Membunuh pasien. Lalu pura-pura meninggal karena penyakit jantung. Dengan begitu aku, dokter penanggung jawab. Jadi kambing hitam. ngomong apa sih? Aku nggak pernah. Direktur, Diam. Kamu panik ya? Waktu aku selamatkan pasien, Zhu Youliang sengaja kasihku masker oksigen rusak. Mau membunuh pasien, lalu salahkan aku? Setelah aku selamatkan pasien Zhu Youliang, sengaja matikan listrik ruang emergensi biar alat penyelamat berhenti bekerja. Jadi pasien wajar saja meninggal di tanganku. Untungnya aku langsung bawa pasien ke ICU. Berhasil diselamatkan. jangan sampai dengerin omongannya dia yang mau bunuh suamiku. Justru Dokter Zhu yang berjuang keras sampai akhirnya bisa selamatkan suamiku. Siapa sebenarnya yang selamatkan kamu? Aku lupa semuanya. Tak apa kalau lupa. Aku punya bukti. Bisa mengungkap fakta. Buktimu itu cuma video rekaman.
tanpa suara, cuma satu potongan. Iya. Kamu mau pakai video pengawas yang nggak ada awal dan nggak ada akhir untuk buktiin aku sama Dokter Ju ada apa-apa. Buktikan kita berdua cuman ngobrol. Atau mau buktikan kita kenal? Menurutku hari ini, udahlah. Hari ini kita anggap semua ini hanya drama. Selesai sampai sini. Sayangnya kalian bakal kecewa. Hari ini belum bisa diputuskan. Maksud kamu apa? Aku sudah tahu kalian berdua bakal utak-atik kamera. Jadi, lebih dulu pasang kamera di koridor rumah sakit. Kamera ini paling canggih di pasaran. Semua yang kalian bicarakan, bagaimana rencana kalian, benih-benih pasien dan apa yang kalian lakukan. Semuanya terekam jelas. Direktur Chen, mana rekaman CCTV? Ayo antar aku lihat. Dr. Chen, kalau hari ini benar mereka berdua yang pasang jebakan, aku pasti bikin mereka hidup sengsara seumur hidup. Semua rekaman, bukti video ada di sini. Sayang, aku sudah ganti obat jantung suami bobrokku dengan vitamin. Udah diganti vitamin. Tunggu dia kambuh. Nanti baru aku kasih racun. Langsung bawa dia kemari. Nanti waktu dia operasi, aku bakal mainin dia. Dijamin mati di tangan Chen Hua. Kalau video ini bocor, aku pasti masuk penjara. Nggak boleh ketahuan orang. Nggak bisa dipublikasikan. Shirley pinjam komputermu. Kasih sini. Kamu nak ngapain? Serahkan kartu memorinya. Kamu berhenti. Kamu panik seperti maling. Semua harus ada bukti. Sekarang videonya hilang. Kalian semua nggak bisa hukum aku. Chen Hua, orang cerdik masih kalah sama yang licik. Kamu nggak pernah bisa lawan aku. Ternyata benar kamu ya. Kamu gila. Oh, mulai hari ini kamu dipecat. Gue nggak mau kerja lagi. Kalau di sini nggak diterima, gue cari tempat lain. Paling-paling gue pindah ke rumah sakit lain. Kamu juga takkan bisa kabur. Kameraku tiap menit akan otomatis upload video ke HP-ku. Menghancurkan memory card percuma. Menghancurkan memory card tak berguna. Dasar hina, gue bunuh lo. Orang, cepat kemari, tangkap mereka berdua. Amankan mereka untukku. Itu direktur. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Sayang, aku sudah ganti obat jantung suami bobrokku dengan vitamin. Udah diganti vitamin. Nanti pas dia operasi, gue bakal akali dia. Pastiin dia mati di tangan Chen Hua. Aku bakal bunuh kamu. Kalian sedang apa berhenti? Kami terima laporan ada kasus pembunuhan di sini. Harap semua kerjasama untuk penyelidikan. Pak polisi, dua orang ini berkali-kali rencanakan pembunuhan pasien. Saya punya bukti. Nanti bukti lainnya akan saya kirim ke kantor polisi. Bukti lengkap, saksi jelas, bawa orangnya. Chen Hua, Bukan aku. jadi arwah pun gue nggak bakal maafin lo. Pak polisi tunggu. Saya mau lapor Ju Yuliang. Dia pakai jabatannya, sering ancam dan ingin perkosa. Saya semua bukti sudah saya kumpulkan di sini. Terdakwa Zhu Yuliang terbukti membunuh dengan sengaja, memperkosa, korupsi dan memperdagangkan obat. Semua dakwaan dijatuhkan, diputuskan hukuman mati. Eksekusi segera. Terdakwa Xu Lili, pembunuhan berencana. Dihukum penjara 20 tahun.
Dokter Kepala Chen. Semua salah gue sebelumnya. Tolonglah gue. Gue tidak mau mati. Tolong ampunin gue. Tolong. Dokter Chen, aku salah. Itu semua Zhu Yuliang yang bujuk aku. Aku sama sekali nggak pernah mau sakitin siapa-siapa. Dokter Chen, tolong biarkan aku keluar ya. Kalian tak takut karma? Tetap ingin bunuh pasien. Terus fitnah saya ke orang-orang. Harusnya tahu. Pasti kena akibatnya. Dokter Chen, Dokter Kepala Chen. Dokter Chen. Chen Hua.